Terjemaah, saya tidak tahu materi itu. Yang saya tahu adalah materi di persidangan. Kode etik seorang pengacara harus menjaga rapat-rapat privasi kliennya. Pak, tadi hasil dari sidang tadi, pengakuannya dari terdakwa? Semua disangkal oleh terdakwa. Semua disangkal. Baik dari orang tua korban? Semuanya disangkal. Semua disangkal. Tidak dibenarkan? Tidak dibenarkan. Itu tadi terungkap, semuanya disangkal. Kalau peristiwa pencabulan kan ini kan masih nisbi hukum. Ini nisbi loh. Kenapa nisbi? Karena belum diputus oleh hakim loh. Kalau sudah ditok-tok, itu bukan nisbi hukum, itu putusan hukum. Dan ada jenjang peradilan. Ada banding, ada kasasi, ada PK, masih panjang loh. Jangan menjustis seseorang yang belum tentu salah menurut. Saya tidak substansi menyampaikan sesuatu yang terjadi di peristiwa persidangan. Saya menghormati proses hukum yang lagi bergulir. Ingat loh, sidangnya adalah tertutup. Seluruh keterangan saksi tidak boleh diumbar di luar persidangan. Itu prinsip hukum. Tidak boleh. Apa yang terungkap di muka persidangan tidak boleh terungkap di luar persidangan. Hakim menegaskan ini adalah sidang tertutup. Namanya sidang tertutup, orang lain tidak boleh tahu. Jadi berapa? Jadi sekali lagi tolong digarisbawahi. Jadi etika persidangan, sidangnya tertutup loh. Ya, Pak. Beda kalau terbuka. Kalau terbuka sampean bisa menyebutkan segala sesuatu hal yang ada di dalam persidangan. Ini tertutup. Jadi saya garisbawahi, jangan berkomentar siapapun, pihak manapun. Kita menghormati prosedur proses hukum yang muncul di persidangan. Ini etika persidangan. Kalau mengumbar semua fakta di luar persidangan itu namanya penghinaan terhadap pengadilan. Itu prinsip hukum karena sidangnya adalah tertutup, beda dengan terbuka. Ya, Pak. Kita punya etika adalah yang dibela adalah hak hukum terdakwa. Kasihan hak hukum terdakwa. Hakim seorang ahli hukum, ya kan? Jaksa seorang ahli hukum. Bagaimana terdakwa kalau tanpa didampingi penasihat hukum? Kan tidak ada keseimbangan hukum. Kita ini dalam mensterilkan hukum. Itu loh. Jadi itulah fungsi dari penasihat hukum. Bukan memojokkan seseorang. Yang substansi dari keterangan tadi adalah terhadap pengakuan dari saudara terdakwa. Itu loh kan. Selalu dijustifikasi di luar persidangan, telah melakukan begini, ada korban lain. Itu semua terjustifikasi. Tapi apa yang terungkap di muka persidangan tadi? Ketika saksi saya tanyakan, apakah pengakuan itu terkait dengan pencabulan? Tidak. Saksi menyatakan itu bukan pencabulan yang diakui oleh terdakwa, bukan pencabulan. Apa? Tidak tahu saya. Semua saksi menyatakan begitu. Itu garis besarnya. Saya tidak boleh melakukan begini-begini, tidak boleh. Itu kan sampai direkam. Itu kan direkam begini-begini, ada pengakuan begini-begini, kan muncul di luar kan, sudah mengaku. Oh, jadi dasarnya pengakuan, Pak? Ada pengakuan katanya karena sudah di video. Tadi diputar videonya. Tidak ada satu kata pun bahwa pengakuan itu terdakwa dalam hal pelecehan seksual, tidak ada sama sekali. Dan saya konfrontir dengan keterangan saksi, tidak keterangan itu adalah berupa pengakuan terhadap pelecehan terhadap korban. Tidak. Terkait masalah ini, terdakwa tidak mengakui semua, ya, tidak mengakui. Itu cuma mengatakan bahwa apa dari pihak mereka yang meminta kepada orang tua supaya mereka nganter, mereka nggak ngaku. Jadi intinya pihak terdakwa tuh menyangkal semuanya. Itu masih ada kurang lebih 8 saksi. Ya, saksi yang mendengar karena IW ini kan dia melapor pertama kepada pendeta. Ya, pendeta yang ada di Jakarta dan Surabaya. Mereka nanti kalau kita bertolak dari peraturan Departemen Agama, ketika seorang ketua sinode, ketika seorang gembala, pendeta jemaat, dia menjadi terkait dengan kasus pidana, dia harus turun. Dia tidak boleh lagi menjadi gembala. Ya, tidak boleh lagi menjadi ketua sinode. Itu adalah dia ketua sinode. Dia ketua sinode itu berarti ada beberapa gereja di bawah dia ya. Nah, dia ketua sinode. Tapi dia turun. Sinode ini nasional. Jadi dia bisa buka cabang di mana aja di wilayah Indonesia. Namanya Happy Family Center. Itu namanya.
Bisa diulang Bu? Happy Families